Metode diskusi merupakan kegiatan tukar-menukar informasi, pendapat, dan unsur-unsur pengalaman secara teratur, yang bertujuan untuk memperoleh pengertian bersama yang lebih jelas dan lebih teliti. Secara umum, model pembelajaran kooperatif dianggap lebih diarahkan oleh guru, di mana guru menetapkan tugas dan pertanyaan-pertanyaan, serta menyediakan bahan-bahan dan informasi yang dirancang untuk membantu siswa menyelesaikan masalah yang dimaksudkan. Sedangkan pada pembelajaran diskusi kelas, menurut penyimpulan Trianto tahun 2007, model pembelajaran diskusi kelas adalah suatu situasi di mana guru dengan siswa atau siswa dengan siswa saling bertukar pendapat atau saling bertukar gagasan untuk mencari pemecahan masalah, jawaban kebenaran dalam suatu masalah. Kita tarik penyimpulan dari Trianto bahwa pembelajaran diskusi kelas adanya interaksi dua arah atau lebih dengan seseorang yang memimpin jalannya diskusi. Contohnya tadi, guru dengan siswa. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Sehat, Bu. Kan baik semua ya, sehat semua. Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya, dan kalau keluar rumah selalu memakai masker dan tetap jaga kebersihan. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Satu orang mungkin boleh memimpin doa. Baik, Bu. Sebelum kita mulai proses pembelajaran kita, teman-teman, ada baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih kepada Orlando sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Adakah yang tidak hadir di dalam Zoom hari ini, anak-anak? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Bagus sekali hadir semua ya. Baiklah anak-anak, Ibu juga ingin bertanya, ada yang masih ingat nggak materi kita di pertemuan sebelumnya? Saya, Bu. Silakan Ruth Miranda. Pertemuan sebelumnya itu kita mempelajari mengenai data tunggal, yaitu materi sebelum statistika. Nah, data tunggal itu yaitu data yang disusun sendiri menurut nilai dan besarnya masing-masing. Oke, bagus sekali. Jadi, minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai data tunggal. Nah, hari ini kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu proses pengolahan data tunggal statistik, di mana materi hari ini akan berfokus di materi mean, median, dan modus. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai hari ini, yaitu melalui diskusi ya, di mana pertama kalian harus mampu menjelaskan apa itu mean, median, dan juga modus. Lalu yang kedua, kalian harus mampu menganalisis atau menyebutkan bagaimana cara menyelesaikan persoalan-persoalan mean, median, dan juga modus. Nah, jadi sementara itu kalian akan berdiskusi dan Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Untuk pembagian kelompoknya, kelompok pertama akan berjumlah 4 anggota dan kelompok kedua akan berjumlah 5 anggota. Untuk kelompok pertama akan beranggotakan Ruth Miranda, Santa Riris, Salsabila Jariah, dan juga Orlando Gultom. Lalu untuk kelompok 2 akan beranggotakan Rika Rizgita, Reina Mawar, Rizky Erifianti, Delviananda, dan juga Eksaron Boy. Jadi, di kelompok 1 akan membahas mengenai apa itu mean, median, dan juga modus. Lalu, di kelompok 2 akan membahas mengenai cara penyelesaian soal-soal median, dan modus. Oke, Ibu akan beri waktu selama 10 menit untuk berdiskusi. Silakan berdiskusi dengan teman sekelompok kalian.
Untuk kelompok 1, bagaimana perkembangan diskusinya? Jadi gini Bu, apakah di pembahasan kami juga boleh memberikan contoh sederhana mengenai ketiga materi ini? Oke, betul sekali. Boleh diberikan contoh supaya bisa memperjelas hasil diskusi kalian dan teman-teman yang lain juga bisa begitu paham apa yang kalian sampaikan. Oke, Ruth? Oke Bu. Oke, silahkan dilanjutkan diskusinya. Oke, waktu kalian sudah habis ya, sudah lebih dari 10 menit. Jadi, sekarang Ibu minta satu wakil kelompok yang akan memaparkan hasil diskusinya. Lalu di kelompok lain akan menanggapi atau menanyakan. Silahkan kelompok 1. Baik, Bu. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, menurut kelompok kami, MEAN adalah itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Jadi, bagaimana kelompok 2? Apakah sudah mengerti apa yang disampaikan oleh kelompok 1? Mengerti, Bu. Oke, baik. Kita lanjut pada kelompok 2. Silahkan memaparkan hasil diskusinya. Satu perwakilan saja ya. Baiklah, menurut kelompok kami, cara menyelesaikan persoalan MEAN itu adalah sekian hasil pemaparan kami. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kelompok 2. Bagaimana kelompok 1? Ada yang ingin menanggapi? Saya, Bu. Silahkan Salsabila. Baik, terima kasih. Jadi bagaimana pendapat kelompok lain mengenai... Oke, silahkan kelompok 2 dijawab tanggapan dari temannya. Bagaimana kelompok 2? Ada yang ingin menanggapi atau menjawab tanggapan dari temannya? Terima kasih atas tanggapannya. Jadi menurut tanggapan kami mengenai hal tersebut, mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Reina. Jadi bagaimana? Salsabila sudah paham? Sudah paham, Bu. Oke, baik. Jadi Ibu ingin bertanya nih, siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kita tadi? Saya, Bu. Silahkan Santa. Jadi yang bisa saya tangkap dari hasil diskusi kita hari ini. Oke, betul sekali. Jadi, seperti yang sudah disampaikan oleh Santa itu memang sudah benar ya, bahwa MEAN adalah jumlah rata-rata dari sekelompok data. MEAN dapat kita cari dengan rumus jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Kemudian, median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan dari data terkecil ke data yang terbesar. Lalu, modus adalah data yang paling sering muncul. Oke, baik. Sepanjang ini masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, jadi sekarang Ibu anggap kalian sudah paham ya mengenai materi median, MEAN, dan juga modus. Baiklah anak-anak, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran pada hari ini. Jadi, tadi kita sudah melaksanakan pembelajaran dengan adanya pemaparan materi dan juga cara penyelesaian soal, yang mana semoga hasil diskusi ini bisa menambah wawasan kalian tentang materi ini. Oke anak-anak, pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Selamat pagi. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Setelah menonton penerapan model pembelajaran diskusi kelas menggunakan metode diskusi, dapat kita ketahui atau simpulkan langkah-langkah model pembelajaran diskusi kelas menggunakan metode diskusi adalah yang pertama, pembukaan pembelajaran, yang kedua, guru mengarahkan diskusi, yang ketiga, guru menyelenggarakan diskusi, yang keempat, guru mengakhiri diskusi, yang kelima, guru melakukan tanya jawab singkat tentang diskusi, dan yang keenam,
penutup pembelajaran.